Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. 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 Shalom, Bapak. Shalom. Shalom itu saudara ya, itu artinya damai sejahtera ya di dalam perjanjian yang baru itu diterjemahkan dengan eirene ya, eirene. Jadi kalau saudara mau ada yang ya mau kasih nama anak begitu ya, itu bagus tuh, eirene. Itu artinya shalom, damai sejahtera. Yang jelas yang menyusul Pak, yang nanti kasih anak. Nggak mungkin Pak Tadus kan. Sudah genap. Ya. Oke. Tadi malam seru. Malam hari ini saya rasa akan lebih seru. Ya. Pasti teman-temannya, karena ada lagu barunya nih ya. Ada lagu baru yang diangkat bagus ya. Apa katanya? Ke gunung tinggi ku naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun, mencari damai. Nah, apa? Namun akhirnya damai. Apa? Tiada kuda dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, itu ayatnya yang tadi malam tuh, Yeremia 6 ayat berapa? Dan Yeremia 8 ayat 11 ya. Nah, coba 6 ayat catatan 15. ya, katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera karena kau cari di gunung dan kau cari di lembah. Gitu kira-kira kan. Ya nggak apa-apa ya, teman-teman sudah tahu kan style saya ya. Saya lebih senang bercanda daripada dicandain gitu. Apa aja sih sebenarnya ya. Ya itu teman-teman, betul sekali. Makanya lagunya saya pikir relax, tapi kok masuk sampai ke dalam ya, menusuk katanya. Itu bagus loh ya. Kita naik ke gunung ya, untung tidak digabung dengan kiri kanan, kulihat saja pohon cemara. Wah, ada yang menarik nih saudara, ada yang menarik. Bersukacitalah kalau engkau tidak temukan kedamaian itu di dunia di mana-mana, karena itu memang pasti palsu gitu ya. Apakah itu di lembah derita atau di lembah apakah itu di lembah derita atau di puncak pesta, itu bersukacitalah kalau kau tidak temui damai di situ. Karena kalau kau temui di situ kekunci di situ, waduh, sulit sekali melepaskannya. Makanya Paulus bilang, aduh, melepaskan itu adalah yang benar-benar diajari, ya. Sulit, melepaskan itu sulit. Coba tanya nih, yang muda-muda, yang masih gadis-gadis, memang gampang melepaskan? Tidak, kan? Tidak. Lebih baik ku seberangi samudra dan, apa katanya? Lautan apiku. Ya, itulah, saya juga sudah lupa karena sudah tidak muda, ya. Melepaskan itu. Nah, tapi saudara, makanya kalau jangan sampai terikat dengan apapun di dunia ini. Nah, makanya kita harus menemukan, harus menemukan sesuatu yang benar-benar sejati, ya, di dalam kisah penciptaan sang anak manusia. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya memang kita punya kisah, punya cerita original. Ya, ini. Jadi I have my original. Saudara harus punya yang namanya sense of original. Saudara harus punya yang namanya, saya ini punya latar belakang original saya gitu. Itu apa? Kau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah gitu. Dan di dalam Kristus, apa yang hilang di Eden temukan kembali. Wah, itu iman kita sudah teguh sekali di situ, sampai sudah tertulis di dalam
pikiran dan hati kita kan, gitu. Sehingga tidak ada di dunia ini yang dapat shaken atau goncangkan saya dan saudara. Tidak si dia, apalagi si itu. Nah, gitu ya. Nah, si dia itu pasangan, si itu uang, ya, ketenaran, gitu ya, atau kemewahan, tidak, ya. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Itu 2 lagu jadi bagus tuh di medley ya. Bagus sekali itu. Ada satu lagi Pak Tadus besoknya. Itu apa? Damai yang dia berikan sangat besar. Nah, tapi saudara belum bisa nyanyi itu malam hari ini. Karena belum tahu seberapa besar damai itu kan. Tapi saya yakin ya, hari Kamis saudara dan saya bisa nyanyi lagu itu ya dalam konteks ya. 3 materi GPS kita ya, damai sejahtera. Karena saudara akan lihat bahwa sungguh besar damai sejahtera itu. Sehingga, nah di sini nanti bisa panjang juga ya, kalau minggu depan kita harus lanjutkan. Maka itu kenapa disebutkan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi bicara mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, tapi waktu kita damai sejahtera di situ, sebelumnya mungkin kita nihil pemahamannya damai sejahtera apa ya. Nah, di dalam seri damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, jadi ini serinya adalah plans about peacefulness kan. Jadi rancangan mengenai damai sejahtera. Jadi Allah merancang damai sejahtera di dalam saya dan saudara itu. Itu saya ingin sebenarnya demonstrasikan kepada kita itu ya. Yang pertama adalah damai sejahtera yang kita pahami karena kita didamaikan dengan surga. Surga mengirim ambassador, ya, utusan, duta, ya, ke dalam dunia ini, dan dia membawa kita untuk kembali terhubung dan dapat memanggil dia Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Nah, itu saudara. Ya, itu adalah karena apa? Ada pendamaian. Gitu. Ya, itu yang kita bahas kemarin. Ya, malam hari ini saya akan simpulkan sedikit di bagian itu. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, itulah damai sejahtera yang bicara mengenai Immanuel. Wah, damai sejahtera mengenai apa? Penyertaan Allah. Penyertaanmu sempurna. Buat notasi baru. Ya. Rancangan penuh damai. Nah, itu lagunya dong nanti pasti apa ya tadi. Nah, itu ya. Itu ya. Yang ketiga adalah rancangan damai sejahtera itu adalah kemenangan. Gitu. Itu adalah kemenangan. Makanya Yesaya 41 ayat 10, tangan kananku yang membawa kemenangan. Gitu, saudara. Ya. Jadi kita harus benar-benar memahami damai sejahtera yang menjadi rancangannya Allah bagi kita. That's plans by God for you and me. Yang dirancang oleh Allah untuk saya dan saudara. Nah, kebetulan kan tadi pagi itu di wilayah barat ada pertanyaan, ada bacaan kan Kejadian 2 ya. Kejadian 2. Kejadian 2 di situ dikatakan bahwa Abraham itu akan apa katanya? Keturunannya akan seperti bintang di langit. Kan banyak gitu, banyak. Tapi di ayat 13 dikatakan tapi mereka akan diperbudak dan dianiaya. Oh, kenapa? Jadi saya jawab ya kalau banyak emang tidak boleh diperbudak atau dianiaya kan gitu. Sebenarnya nggak ada korelasi langsung kan? Ya, tapi seolah-olah tendensinya bahwa oh ya kalau keturunannya jadi banyak kan harusnya ya lebih positif lagi dari itu ya. Harusnya tidak dianiaya dong atau tidak diperbudak gitu ya. Tapi saya jawab bahwa menarik saudara ya. Itu sebelum saya lihat pertanyaan itu tuh saya sudah mempersiapkan materi ini
Dan di bagian akhir dari poin pertama mengenai damai sejahtera, rancangan damai sejahtera adalah pendamaian dengan Allah, itu adalah di dalamnya ada rencana, dan namanya rencana kerelaan. Ya, mungkin saudara baru pertama kali dengar, tapi Alkitab sudah menulis beberapa ribu tahun yang lalu. Ya, bahwa ada rencana kerelaan Allah. Nah, bersama dengan saya kita jadi saya ingat Pak Stefanus, bersama dengan saya Stefanus Lee. Enggak usah, saya maksud saya bersama dengan saya kita ulang ya. Jadi rancangan damai sejahtera yang dimaksudkan Allah itu apa pertama? Metot. Tapi itu apa? Apa pertama? Pendamaian yang dari surga. Pendamaian yang dari surga ya. Tapi tahu nggak teman-teman, ini ada loh orang di sini yang menjawab soal itu dalam 2 detik. Itu namanya Dorcas Kasih. Nah, nanti kita bisa lihat datanya besok ya. Besok Kamis ya. Saya cek ada orang yang bisa jawab soal kuis 2 detik, 0,02 menit. Nah, baru nomor 2 itu ini nih Vanes 0,03. Nah, setelah itu banyak yang lain ya, 0,04 gitu ya. Ini masalahnya kalau soal dibagikan duluan Pak Lepri. Jadi mungkin tidak perlu lagi dibagiin soal karena terlalu mudah jadinya. Ya, saya bisa bayangkan orang yang jawab soal 2 detik itu gimana ya? Tek gitu kan? Tek. Jadi itu dia nggak baca, dia cuma lihat ekor atau kepalanya langsung tekan. Tapi ralat. Memang mereka berdua ini memang nggak mau soal dibagi, cuma yang yang lain tuh. Jadi ini buat mereka blessing lah ya. Iya, betul. Ya, blessing in disguise. Nah, jadi kita ulang sama-sama ya. Jadi rancangan damai sejahtera Allah ya. Coba ada teman-teman yang bisa bacakan Yeremia 29 ayat 11 itu. Bagus sekali itu ayat menurut saya ya. Rancangan mengenai kamu katanya ya, yang ada padaku. Kok dia yang punya rancangan mengenai saya, ceritanya begitu kan. Jadi ya maksudnya itu penting sekali juga ayat itu. Di bagian awal saja kita langsung tertegun bahwa oh, memang kita ini bukan milik kita ya, gitu. Ya, jadi kita jadi apa ya? Kita jadi diberikan satu kekuatan bahwa sebenarnya originalnya ya, originalnya itu artinya sejak mulanya gitu ya, sejatinya gitu ya. Kita ini memang orkestrasi kehidupan kita ini tuh Allah gitu. Dan di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku padamu. Yeremia 29 ayat 11, ada yang bisa dibacain? Ya, baca, Pak. Yes, Pak Daniel. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Luar biasa loh teman-teman. Ada beberapa poin di ayat ini tuh yang kalau saudara flashback melihat ke belakang mengenai materi GPS kita itu, saudara jadi paham lebih tinggi nilainya daripada sebelum mengikuti GPS itu. Pertama, dia bilang begini, rancangan-rancangan mengenai kamu yang ada padaku. Kita kan bisa bilang gini, sok tahu. Coba ayat awalnya itu, saudara. Jadi kita langsung kejebak di satu keadaan. Dia bilang, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kita langsung menyerahkan di situ. Oh, jadi dia yang punya. Jadi rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu ini banget ya. Maksudnya, saudara bisa renungkan nggak kata-kata itu? Orang yang punya hati tulus,
dia akan bilang begini, wow, dia peduli banget. Ya. Dia yang punya karena dia bilang rancangan-rancangan mengenai kamu yang ada padaku. Kita tuh langsung gitu ya, tenang gitu, karena apa? Rupanya Allah sudah merancangkan mengenai. Nah, ini kalau teman-teman tahu ada ayat yang lain menunjang ayat ini ya. Sejak dari kandungan ibumu katanya, aku menjalin engkau. Itu kalau nggak salah Mazmur 139 ya. Itu cerita panjang mengenai you and you and me and me gitu. Ya. Jadi dia katakan aku ini mengetahui. Ini coba Yanti nih datang ke siapa? Ke Yuli bilang, saya tahu mengenai kok. Dia bilang, so tahu. Kan gitu ini. Ayatnya kan ngomong gitu. Ini saya sengaja nih ya teman-teman ya. Karena saya kok apa ya? Saya malah mendapat sesuatu yang sederhana tetapi membangkitkan gairah batin saya. Kenapa coba? Bukankah kita ini terlalu sibuk mengurusin diri kita? Betul nggak? Mengenai apa yang kita harus makan. Mengenai apa yang orang lain yang dalam keluarga kita mau makan. Padahal Tuhan saja repot mengenai dia, terus kita yang lebih repot mengenai dia. Terus kita pasang yang hal-hal yang begitu seperti mulia, uang sekolahnya, masa depannya. Tuhan bilang, itu rancangan mengenai siapa? Sebut nama. Markus. Itu ada padaku mengenai dia. Kamu yang pusing gitu. Terus kau jatuh sakit jantung, sakit apa? Gula, sakit macam-macam. Apa macam-macam semua sebut penyakit dalam. Ya. Itu kan gitu. Kan repot sekali. Nah, makanya saya benar-benar ini saudara, ini firman berbicara kepadamu dan berbicara kepadaku sebagai setiap orang yang benar-benar harus menerima kekuatan firman ini. Ya. Jadi di kalimat awal saja kita sudah benar-benar dibangkitkan satu gairahnya bahwa ya kenapa saya terlalu repot ya mengenai diri saya, bahkan yang saya pikir tentang orang lain gitu ya. Apalagi yang lebih besar dari itu mengenai masa depan. Dia bilang belum tentu ada hari besok, kau udah pikir masa depan. Ya kan? Tuhan mau bilang gitu, yang tahu hari depan itu masih ada kan saya. Ya. Kenapa kamu harus mengkhawatirkannya misalnya gitu kan? Ya, wah itu bagi saya ya saudara ya, saya yakin Roh Kudus berbicara dengan cara yang sama kepada engkau ya, masing-masing di dalam keadaanmu masing-masing ya. Oh ini mengetahui. Jadi jangan sok tahu ya. Waduh, udah ya, amin ya, udah baru jam 9 ya. Saya kayaknya cukup kok dari sini aja. Saya tidak rencana saja ya. Saya yakin Roh Kudus bekerja ya. Allah berbicara melalui Nabi Yeremia. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi cara menyusun kata-katanya juga menggelikan. Dia bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya iyalah, masa iya dong? Ya kan ya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku gitu ya, mengenai kamu kan gitu. Jadi dia benar-benar mau mengatakan kepada saya dan saudara malam hari ini, jangan khawatir, jangan ragu, jangan gelisah, jangan gentar gitu mengenai hari esok. Karena aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Jangan ngomong kamu dulu ya. Dia mau bilang begitu. Rancangan-rancangan yang ada padaku. Dia mau bilang, I'm the owner, saya yang pengendali semesta ini. Saya pencipta dan saya mengendalikan semesta ini. Apa yang kau urus tentang semua ini? Kan begitu. Wah, saudara, apapun keadaan di mana engkau ada hari ini, malam hari ini, waktu sekarang ini, sekiranya firman ini datang kepadamu, bangkitkan imanmu bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya ya mengenai kamu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berlebih-lebihan mengulang-ulang ayat ini. Karena tahu nggak? Karena kalimat berikutnya itu sampai dikasih prolog
Dan prolog itu berkata begini, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Di bagian belakang saya ini disebut begini dalam bahasa ini. Declares the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Allah, ya Allah kemudian mengatakan demikianlah firman Tuhan. Nah, baru dikasih judul besar. Judul besarnya itu adalah yaitu rancangan damai sejahtera. Waduh, poin kedua di sini, saudara, ya, itu adalah bahwa mengenai engkau dan saya itu adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita lengkapi kata ini, itu dikasih imbuhan. Saya tadi malam tidak mau membacanya, tapi malam hari ini mari kita ya, bisa memberikan komplementari itu ya, tambahan itu bahwa dan bukan rancangan kecelakaan. Wah, kalau saya jauh kemudian ya saudara ya menarik seluruh kebenaran di dalam pewahyuan kepada Rasul Yohanes di kitab Wahyu, Allah tidak merancang murka atasmu. Allah tidak merancang malapetaka di atas. Jadi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan saudara tahu nggak? Ini menarik kan? Allah sudah mendeklarasi dan Allah sudah memproklamasikan, dia memproklamirkan, saudara. Dan dia harus genapi gitu firman ini. Nah, bagaimana dia harus genapinya? Wah, itu hanya dengan satu jalan dan satu cara. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, mohon maaf ya saya agak ganjen malam hari ini, saudara. Tapi this is my heart expression. Ya, begitu. Gitu. Ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana Allah mau menggenapi rancangannya bagimu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Bagaimana caranya? Tell me. Hanya satu, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam ya, di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Yang benar-benar tanpa menyayangkan anaknya, saudara. Untuk engkau dan saya. Supaya rancangan damai sejahtera itu sungguh-sungguh ya dapat digenapi di dalam engkau dan saya. Wah, kalau saudara dengar tadi malam ya, Yesus dikirim oleh Allah di dalam daging. Di dalam daging hanya untuk supaya apa? Dia menjadi daging karena dosa itu ada dalam daging. Dan di dalam daging itu dia genapi semua tuntutan hukum yang harusnya kau tanggung, engkau dan saya tanggung. Tapi di dalamnya semua tuntutan itu ditaruhkan di atasnya. Ya, makanya dikatakan apa katanya, Pak? Pendamaian itu ada di salib. Wah, perseteruan itu selesai di salib, di dalam salib, saudara. Waduh, saudara apa ya ayatnya tadi malam itu ya? Apa ya? Efesus berapa ya? Efesus berapa? Efesus 2 2 ya. 14 ya. sampai 16. 14 sampai 16. Ya. Wah. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku, dan saudara luar biasa ya. Ya, di salib itu perseteruan itu selesai. Ini harus menjadi sesuatu yang selalu menggelora di dalam batin saudara, ya. Dan saudara tahu nggak? Seperti itulah damai sejahtera itu bekerja. Kenapa Yesus katakan tidak seperti yang dunia berikan? Enggak. Gitu, ya. Kemarin saya gambarkan dengan angin sepoi-sepoi di puncak bukit atau semilir-semilir di pinggir pantai, ya. Saudara orang gunung kah, orang pantai kah, pasti kena, ya. Terus malam ini Pak Tadus nambahin dengan mendaki ke puncak gunung, tak aku temui, ke lembah tidak aku temui, dan memang kita harus temuinya di dalam salib, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ayat di Yeremia 29 ayat 11 itu terus dilanjutkan dengan apa? Tidak rancangan kecelakaan katanya. Tetapi apa? Hari depan yang penuh harapan. Engkau dan saya yang ikut GPS tahun lalu pasti tahu banget hari depan yang penuh harapan ini. Ya, bukan lulus S1, bukan lulus S2, bukan promosi pekerjaan. Bagi Abraham itu ditinggalkan. Ya. Tapi hari depan yang penuh harapan itu adalah hari depan di tanah air surgawi. Ya kan? Amin. Ini saudaranya. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera yang kita sungguh-sungguh pahami, ya, itulah damai sejahtera yang bukan memang tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Itu, saudara. Ya, saudara kalau ada di dalam suasana batin seperti ini, kualitas hatimu, ya, yang dikatakan engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, wah ini kualitasnya yakar nih, bernilai tinggi. Maka Mazmur ya 100 berapa? Ya, 16 ya berkata berharga di mata Allah kematian orang yang dikasihinya. Yang berharga itu bagaimana? Yang seperti ini, melihat damai sejahtera itu, ya, seperti rancangannya Allah, ya. Nah, bersama saya sekali lagi ya dengan Yeremia 29 ayat 11 ini ya, bahwa damai sejahtera atau rancangan damai sejahtera yang ada pada Allah mengenai kita, itu adalah rancangan damai sejahtera yang tercakup di dalam 3 poin itu. Pertama itu adalah bahwa damai sejahtera yang dirancangkan Allah itu adalah pendamaian, ya, dengan surga, ya. Surga mendamaikan dirinya dengan dunia. Allah sebagai pemilik surga mendamaikan dirinya dengan dunia. Ini yang bisa kita ulang di bagian firman Tuhan malam hari ini, ya, yaitu di Efesus 2 tadi ya, yang disebut Pak Daniel ya, ayat 14 sampai 18 ya. Ya, Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Di sini juga lagunya tadi itu ya. Perseteruan di salib ya. Catat lagu-lagu yang ini ya saudara, karena lagunya nggak muncul dengan begitu saja kan ya. Ku datang ada salib itu ya, itu satu lagu nanti saudara bisa nyanyiin ya. Ayat 14 sampai 18. Ada yang bisa baca? Berurut saja ya, satu ayat 14, 15, 16, 17, 18. Silakan. Kalau ada yang mulai pasti ada yang mengakhiri. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Saudara, bagian terakhir menarik kan? Kita kemarin bicara mengenai Yohanes 14, gitu ya. Tiba-tiba di sini muncul kata yang menarik kan, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, jadi dia bilang apa saudara? Damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kepada mereka yang dekat. Ada teman-teman yang tahu ini apa artinya? Jangan bilang ini ya.
Apa teman-teman? Ya, yang dimaksud di situ adalah ini saudara ya, damai sejahtera kepada orang Yahudi Israel dan orang Yunani atau yang bukan Israel ya. Gitu ya. Jadi kepada mereka yang dekat dan kepada kamu yang jauh. Jadi sebenarnya ini Paulus kan bicara kepada jemaat di Efesus, kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat ya. Oke. Jadi damai sejahtera, jadi kita wah, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Gitu. Ya. Kepada kamu yang jauh, kamu terus jauh kan, kelihatan sekali ya konotasinya. Dan kepada mereka yang dekat, gitu ya. Jadi orang Yahudi dan Yunani. Nah, Yunani itu artinya orang yang bukan Yahudi, gitu ya. Saya dan saudara itu orang Yunani, gitu ya. Jadi damai sejahtera kepada kamu. Dan katanya apa? Memperoleh jalan masuk kepada Bapa, ya, saudara ya. Nah, di situ kalau saudara perhatikan ya, di dalam dialah yang menjadi damai sejahtera kita, ya. Yesuslah yang menjadi damai sejahtera kita, ya. Jadi kalau saudara nyanyi semua lagu, ya, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ini Efesus 2 ayat 14. Dialah damai sejahtera kita. Gitu. Kenapa? Karena perseteruan itu. Wah, ada yang menarik di sini tadi ya. Jadi tembok pemisah itu adalah perseteruan. Jadi kalau saudara baca Yesaya berapa? 59 ayat 2 ya. Yang pemisah antara ya. Jadi kalau saudara bayangkan itu ya, yang merupakan pemisah antara engkau dan Allah adalah segala kejahatan, ya. Dan Allah menyembunyikan diri karena dosa. Nah, rupanya pemisah itu adalah perseteruan. Gitu. Tetapi perseteruan itu lenyap disalib. Gitu, saudara. Menarik ya? Ya. Jadi dibilang dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, Kristus jawabannya. Ya. Jadi rancangan damai sejahtera itu bukan lagi jadi rancangan kecelakaan. Karena apa? Karena upah dosa itu maut. Murka Allah ya menjadi konsekuensinya. Tetapi rancangan Allah bukan lagi menjadi rancangan kecelakaan, bukan lagi rancangan malapetaka apabila ada Kristus. Ya. Dialah yang menjadi damai sejahtera kita ya. Kristuslah yang menjadi damai sejahtera kita. Nah, saudara, Allah yang memiliki rancangan ini. Ya. Tetapi Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Nah, makanya Kolose 1 ayat ayat 19 ya sampai 22 itu mencatat begini, teman-teman ya. Karena seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini saudara bisa dapat di sini. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Kristus. Ya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Saya bertanya-tanya, yang tidak damai atau berseteru dengan Allah di surga apa ya? Gitu ya. Nanti kita bahas, mungkin kita dapati sesuatu di dia. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara bisa lihatnya. Dengan cara apa pendamaian itu? Nih. Dengan cara apa pendamaian itu? Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Ya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya. Nah, saudara, setelah semua ini ya, apa sih hasil dari pendamaian itu? Ya, dari rancangan ini? Ini yang sudah sering kita bahas kan? Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah.
Ya. Nah, inilah yang disebut apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kasih karunia. Kemuliaan. Oke, dua kata, dua-duanya benar. Ya, jadi inilah yang disebut kasih karunia itu. Dan inilah permulaan kemuliaan. Ya, gitu. Kemuliaan itu kembali ditemukan oleh manusia untuk dapat kemudian apa? Semakin kaya dalam kemuliaan untuk dapat mencapai puncak kemuliaan, yaitu kemuliaannya Allah. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam itu, saudara ya, di dalam itu kita bisa lihat ada satu. Jadi kalau kita katakan ini rancangan damai sejahtera, coba kita lihat ya, ini tuh rancangan, katanya rancangan damai sejahtera. Dari semua nih ya cerita yang kita bahas kemarin, saudara kalau perhatikan nih ya, kok berupa rancangan sih gitu ya? Apakah merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja? Nah, coba kita lihat semua nih cerita ini, saudara ya, itu kemudian kita bisa dikembalikan untuk mengerti Efesus 1 yang sudah sering kita bahas ya. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Coba perhatikan. Sebab di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan. Kalau saudara bisa bayangkan, kalau sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memiliki maksud ini yang disebut rancangan kan. Kok rancangan damai sejahtera? Coba saudara lihatnya. Di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Menarik kan? Jadi, kenapa? Karena apa? Karena sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Karena apa? Karena Allah tahu, ya, Allah tahu rancangan-rancangan mengenai kita yang ada padanya. Ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus. Supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Ini kalau kita ditanyain ya, bagaimana cara Allah ya membuat kita kudus tak bercacat di hadapannya? Ya, pasti saudara udah bisa jawab kan? Nah, jawabannya ya pasti ayat ini kan. Ya enggak? Nih, ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Di dalam kasih Allah ya, Allah telah menentukan kita dari semula. Saudara bayangkan ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah menentukan kita dari semula. Apakah itu bukan rancangan? Itu rancangan, saudara. Ya, sebelum dunia dijadikan, sejak semula. Dan rancangan itu, saudara, rancangan itu hanya satu, yaitu apa? Di dalam Dia, di dalam Kristus, oleh Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Jadi saya benar-benar menarik, ya. Kebenaran ini ya, saudara ya. Hanya di dalam Kristus semua rancangan ini sudah Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Sejak semula sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus, yaitu oleh Yesus Kristus katanya. Ya. Kita Allah sudah memilih, Allah sudah menentukan. Allah telah memilih, Allah telah menentukan. Untuk apa, saudara? Untuk menjadikan kita anak-anaknya. Nah, dengan cara apa, saudara? Ini menarik nih. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini kita perlu bahas sedikit nih, ya.
mengenai sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena rupanya saudara, ya, rancangan damai sejahtera itu adalah rancangan damai sejahtera itu adalah rencana kerelaan Allah. Wah, lumayan ini sih ya kalau bahas ini ya. Hampir-hampir kalau mata hati kita yang nggak dibuka itu sulit menerima ya. Jadi yang dimaksud rancangan kerelaannya Allah itu saudara ya. Mari kita baca dulu ayatnya ya. Nanti saya lengkap dengan beberapa ayat tambahan ya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Saudara, kalau lihat wah, ayat-ayat ini wah luar biasa saudara ya. Jadi ya saudara ya. Sebelum dunia dijadikan, ya, sejak dari semula itu Allah telah memilih, Allah telah menentukan, ya, di dalam Kristus, oleh Yesus Kristus kita untuk apa? Kudus tak bercacat di hadapannya, untuk menjadi anak-anaknya. Itu dulu tuh. Itu di situ saja saudara bisa nangkap beberapa tiga ya. Pertama, sebelum dunia dijadikan, sejak semula. Oke. Yang kedua, Allah telah memilih, Allah telah menentukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hanya di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh Yesus Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk kudus tak bercacat di hadapannya, untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Sesuai dengan rencana kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kita akan bahas yang kelima ini. Rupanya ada istilah rencana kerelaannya. Kita baca dulu ayatnya ya. Di bagian yang kelima itu ya. Ini saudara saya nggak kasih catatannya, tapi ini flowing yang ngalir ya. Tapi saudara kalau dengar ulang di dalam di YouTube, ya pasti bisa ya. Sebab ia telah menyatakan nih saudara ya. Jadi ada rahasia kehendaknya kepada kita. Ya, itu tadi 1 sampai 4 ya. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya 1 sampai 4 tadi itu ya kepada kita sesuai dengan yang kelima ya, dengan kerelaan kehendaknya yang dia sebut apa? Rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nyambung kan saudara ya? Disimpulkan di situ. Jadi poin 5 disambungkan dengan 1 sampai 4 ya. Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Cuman lompat-lompat tadi itu ya ke atasnya. Jadi 5, 4, 3, 2 gitu ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Ini muncul nih kata-kata baru ya. Kristus sebagai kepala. Segala sesuatu yang baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara kalau mengerti ini, Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi, tadi nyambung dengan ini kan? Nih ya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ya kan? Ya, jadi Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di sini ya, di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Nah, saudara perhatikan, ada kata di dalam Kristus. Rencana kerelaannya itu di dalam Kristus. Diulang lagi di sini. Ya, mempersatukannya di dalam Kristus. Ya, atau ditetapkannya di dalam Kristus. Baru Paulus bilang begini, aku katakan di dalam Kristus. Karena apa? Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, apa itu? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah, ya, rencana Allah, ya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Allah itu punya rencana kerelaannya. Nah, saya nambahin ayat ya saudara ya, untuk menjelaskan ini. Itu rencana kerelaannya itu apa ya? Ada yang bisa ingatkan saya, jadi Roma 3 kalau nggak salah ya, ayat
25 sampai 26. Ya benar ya, nih ya. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, nyambung ya. Di dalam darahnya, ya. Hal ini dibuatnya, ini ya saudara ya. Ini menarik sekali kata-kata ini. Hal ini dibuatnya, Allah membuatnya. Apa? Untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Allah benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kalau lihat semua uraian ini, ya, rencana kerelaan Allah itu di dalam kesabarannya untuk menunjukkan keadilannya, supaya nyata. Katanya apa? Supaya nyata apa, saudara? Pada masa ini, ya, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ini rencana kerelaan Allah itu, saudara ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sempurnalah ya. Yang kita sebut bahwa aku tahu, katanya, rancangan-rancangan apa mengenai kamu yang ada padaku. Gitu. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera. Kenapa? Sejak semula, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih, Allah telah menentukan. Ya. Di dalam Kristus, oleh Yesus Kristus, menjadikan saya dan saudara kudus, tak bercacat, dan menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan kerelaan. Ya. Sesuai dengan kerelaannya. Ya. Sesuai dengan rencana kerelaan. Yaitu apa? Yaitu di dalam kesabarannya, ia telah membiarkan dosa. Ya, supaya dia dapat menunjukkan keadilannya. Bahwa ya, aku membiarkan dosa. Tapi sekarang, dosamu tidak tidak lagi diperhitungkan. Ya, kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Keadilannya. Dia menunjukkan semua rencana kerelaannya itu. Di dalam kesabarannya. Ya. Itulah rancangan damai sejahtera Allah. Sempurna di situ, saudara. Allah dan saudara bisa berkata, ya Abah, ya Bapa. Ya, aku ini anakku. Ya. Nah, selesai ya, saudara di situ ya. Jadi kalau saudara menikmati damai sejahtera Kristus itu yang ada di dalam Yesus, itu saudara dibawa kembali. Bukan hanya waktu-waktu yang saudara sudah lewati, tapi waktu-waktu sekarang, bahkan waktu-waktu yang ada di depan saya dan saudara. Ketika apa? Dosamu tidak diperhitungkan. Ya. Saudara diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan engkau dan saya dengan kasihnya Allah itu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita selesai di bagian itu. Kita lanjut ya di bagian yang kedua. Ini selesai. Damai sejahtera Allah itu, saudara, ya, damai sejahtera Allah itu adalah Immanuel atau penyertaannya Allah. Itulah damai sejahtera Allah. Ya, jadi setelah Kristus, ya, diutus, ya, di dalam daging, dalam kematian oleh darahnya, disalib. Saudara kalau nyambungin semua ayat itu, saudara, wah itu jadi skripsi sempurna, ya. Menarik sekali, saudara ya. Ya, jadi setelah Kristus, ya, di dalam Kristus, oleh Kristus, ya, saudara ya, kita diperdamaikan, ya, sehingga kita menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela, menjadi anak-anak Allah, saudara ya. Maka ada yang menarik, saudara ya, bahwa kita tidak ditinggalkan setelah itu kan, ya. Damai sejahtera Allah itu bukan hanya rancangannya untuk memperdamaikan dirinya dengan dunia ini, bahkan di dalam diri kita, berdamai dengan diri kita, saudara. Tapi dia akan menyertai kita, saudara. Ya. Nah, Roma pasal 15 ayat 33 mencatat itu. Ya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ini ayat-ayat ini, saudara ya, berulang-ulang, mungkin puluhan kali diulang dalam
Perjanjian Baru ya, bahwa Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kamu sekalian. Nah, ini berasal dari, saudara kalau lihat, bagaimana damai sejahtera Allah itu tetap menyertai kita. Nah, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya dia Immanuel. Yesus Kristus yang berarti Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, itu di dalam Kristus, Sang Immanuel itu. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Apa? Begitu saja? Enggak. Hanya dalam Kristus Yesus. Begitu. Jadi damai sejahtera Allah itu ya, yang akan menyertai engkau atau kamu sekalian, itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, bagi kita ini menarik, ya kan? Kisah 3 ayat 21 katakan, Kristus itu tidak ada, harus tetap ada di surga dan tidak ada di sini. Ya. Amin, saudara ya. Nah, bagaimana umat-umat di zaman anugerah ya, yang hidup dari pemberitaan para rasul, ya. Rancangan damai sejahtera Allah itu, saudara ya, itu adalah rancangan bahwa Allah menyertai. Tetapi penyertaannya itu, saudara, ada di dalam Kristus Yesus, Sang Immanuel. Ya. Itu bagaimana caranya, saudara? Nah, kita sudah belajar ini, ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah tetap menyertai? Allah menjaga rancangan damai sejahtera ini melalui penyertaannya. Yang katanya di dalam Immanuel, di dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Ya, mari kita pelajari sama-sama, saudara ya, supaya firman ini menjadi kekuatan untuk kita, ya. Di dalam firman Tuhan Kolose 1 ayat 13, kita sudah belajar ini kan? Pertama, saudara, apa yang terjadi? Ya. Ketika saudara dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah, saudara ya, melalui Kristus, yaitu melalui kematiannya secara jasmania, yaitu oleh darahnya pada salib itu, di mana perseteruan itu jadi lenyap. Maka apa, saudara? Allah lagi, saudara. Allah yang adalah apa tadi, saudara? Sumber damai sejahtera. Itu apa, saudara? Dia katakan Allah melepaskan kita dari semua kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus, kerajaan anak. Ini menjadi luar biasa kan? Wah, saudara, kalau sambungkan ya, saya sengaja sambungkan ini dengan Wahyu 3 ayat 21, ya. Bukan ini nih ayatnya, ya. Bukan, saudara ya, sebentar ya. Harusnya Wahyu 12 ayat. Sebentar, oke. Wahyu 12 ayat 14, saudara lihat ya. Sabar ya, sabarnya. Sabar itu juga damai sejahtera, ya. Ngeles katanya. Nih, saudara ya. Nah, oke ya, saudara ya. Wahyu 12 ayat 14 ya. Jadi, ketika saudara ini bisa dalam konteks yang sama, saudara jadi mengerti beberapa ayat di kitab Wahyu ya. Ia telah jadi kita dipindahkan ke dalam kerajaan anak. Kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu itu dicatat begini ya. Kepada perempuan itu. Nah, perempuan itu adalah kita nih, saudara ya, anak-anaknya ini ya. Diberikan kedua sayap burung nasar. Ya, sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya, ini tuh bukan ilustrasi. Ini itu apa namanya, saudara ya? Ini itu ini tuh kiasan. Nah, ini tuh kiasan, bukan perumpamaan. Ini kiasan. Pakai kata kiasan, ya. Ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari apa, saudara? Tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, ya. Ini kalau saudara ngerti di sini tuh ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya,
kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ya, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, itu artinya apa, saudara? Saudara dan saya dilepaskan dari kuasa kegelapan dan apa? Dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Di sini digambarkan dengan cara itu, saudara. Ya, siapapun yang percaya kepada menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu adalah perempuan itu. Ya, yang dikatakan apa? Ia terbang, ya, ke tempatnya di padang gurun. Nah, ini di padang gurun ini saudara, di dalam kerajaan Kristus, gitu ya. Di mana ia dipelihara untuk apa? Jauh ini tidak secara fisik, ya, tapi ini yang disebut di 1 Yohanes 5 ayat 18 sekarang, si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini, si jahat jauh dari tempat ular itu. Ular itu apa, saudara? Ya, nah, tempat pencobaannya. Ya, si ular ini jelas, ular ini itu adalah si jahat, saudara, ya. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini nanti saya jelaskan secara singkat saja. Inilah masa di mana apa? Di mana apa? Di mana sejak Kristus, ya, mengalahkan kuasa si jahat itu, yaitu apa? Ketika iblis tidak punya tempat lagi di surga. Gitu ya. Ketika Michael dan malaikat-malaikatnya karena kemenangan Kristus atas maut, sehingga apa? Iblis tidak punya tempat lagi di surga. Dan apa? Dan apa? Dan dibuang atau diikat di dalam lubang jurang maut. Sejak masa itu, masa ini apa? Mulai. Selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, yaitu sampai masa Yesus Kristus datang kembali di atas awan-awan, ya. Kita akan dipelihara. Saudara, dipelihara itu artinya saudara disertai. Itulah damai sejahtera, bahwa Allah tidak membiarkan saudara ada di dalam apa? Ada di dalam belenggu atau belenggu kuasa kegelapan, ya. Nah, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, ya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu juga tidak melihat, ya. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ia menyertai kamu. Damai sejahtera atau Allah yang menyertai. Ya. Allah yang menyertai. Itu artinya apa, saudara? Kristus sendiri yang akan juga bersama-sama, Kristus sendiri yang akan bersama-sama kita dengan kita di dalam kerajaannya, ya, di dalam kerajaannya, di dalam kerajaannya Kristus. Tetapi saudara tahu kan bahwa kemudian Kristus harus pergi dari dunia ini. Sehingga dia bilang apa, saudara? Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Tapi apa? Ia, yaitu Roh Kudus itu, akan menyertai kamu. Ia akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera, yaitu Allah menyertai. Yaitu Kristus, ya. Yaitu Kristus yang adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Artinya kita ditempatkan di dalam kerajaan Kristus, sehingga engkau jauh dari ular itu. Kau tidak dapat dijamah oleh si jahat. Engkau dan saya disertai di dalam kerajaan Kristus. Dan ini bicara mengenai apa, saudara? Sekalipun Kristus sudah pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku, tetapi Kristus tidak membiarkan engkau yatim piatu. Tidak membiarkan engkau sendiri, tapi Allah menyertai lewat Roh Allah yang hidup, yaitu Roh Allah yang menyertai. Nah, jadi saudara, ada sesuatu yang kita bisa tarik di sini. Damai sejahtera itu, saudara, ya, damai sejahtera itu adalah apa, saudara? Itu adalah ketenangan. Atau apa, saudara? Atau rasa kesentosaan di dalam batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Bagi engkau dan saya, saudara, damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, yaitu penyertaan Allah, itu adalah ketenangan
yang dibawa oleh Roh Kudus. Kesentosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Karena apa? Dia inilah yang sungguh-sungguh menjadi apa? Pendamping. Dia menjadi penghibur. Dia yang menjadi penolong. Nah, kalau saudara sadar ya, setiap hari Rabu nih, besok nih ya, besok. Jadi nyambung nih saudara. Makanya bagus juga nih berhenti di sini nih saudara ya. Ya, nanti Kamis baru saya lanjutkan dengan bagian ketiga dari rancangan damai sejahtera. Karena ketika berhenti di sini, pasti besok nih masuk di sini nih, ya. Karena tema Rabu itu selalu arti kehadiran Tuhan, ya. Ya, AKT, saudara ya. Bahwa apa? Damai sejahtera itu adalah suasana batin, ya, suasana batin yang ada di dalam kesentosaan, yang ada di dalam ketenangan, yang dibawa oleh Roh Kudus, ya. Kenapa? Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8. Wah, cukup panjang ini ya. Roma pasal 8. Oke. Roma pasal 8, saya pilih beberapa ayat saja, tapi keseluruhan ayat itu, saudara ya, luar biasa ya. Ayat, ya, kita mulai dengan 15 ya, ayat 15 nih ya, saudara ya. Sebab ya, jadi damai sejahtera itu, saudara ya, itu adalah satu keadaan batin ya, yang tenang, yang sentosa, yang dibawa oleh Roh Kudus ya. Roma pasal 8 ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, saudara tidak menerima roh perbudakan yang membuat saudara takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, saudara bisa berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Dengan hal-hal yang apapun, ya, di dalam kesesakan, di dalam kesedihan, gitu ya. Karena saudara harus percaya, ayat 28, ya. Saudara harus tahu bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau saya baca sesuai dengan rencana Allah, saudara pasti bisa menjelaskan. Apa rencana Allah itu? Ya, apa rencana Allah? Sebelum dunia dijadikan, sejak semula, ya, Allah telah memilih, Allah telah menentukan. Di dalam Kristus, oleh Yesus Kristus, supaya kita menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela, menjadi anak-anak Allah, ya, sesuai dengan rencana kerelaannya. Ya, itu rencana Allah, saudara ya. Ya, jadi kamu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi saudara bisa bayangkan nggak damai sejahtera yang damai yang diberikan sangat besar, gitu. Saya nggak bisa nyanyi ya, harus yang itu, yang ibu-ibu pakai konde begitu tuh, sangat besar kan gitu. Jadi bagus loh saudara. Karena apa? Kita bisa lihat sekarang, bukan hanya Dia rancang, tapi apa saudara? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu. Wow. Ya, amin saudara. Oke saudara, Dia rancang, tapi ini yang menarik, Allah menyertai. Immanuel. Karena apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saudara tidak percaya mengenai itu, tidak apa-apa. Tapi Roma pasal 8 ayat 32 berkata apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Allah menyertai saudara. Immanuel, ya. Roh Allah itu bekerja, ya, menyertai saya dan saudara. Untuk itu kenapa ya di Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Saudara,
damai sejahtera itu adalah suasana batin yang dilimpahi dengan kesentosaan, dengan ketenangan. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau segala sesuatu katanya diberikannya, apakah tidak dilimpahkan segala sesuatu itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, janganlah khawatir, jangan takut. Damai sejahtera itu bicara, jangan engkau khawatir lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa khawatir lagi? Ya, Kolose 3 ya, ayat 15 sampai 16 ya. Atau saya mulai dengan Filipi 4 ayat 6 ya, Saudara ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah ya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Jadi Saudara, damai sejahtera itu artinya apa? Ketika engkau menjadi anak, engkau bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Itu artinya apa sih? Itu artinya nyatakanlah segala keinginanmu ya. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Pak, kalau saya bilang ya Aba, ya Bapa, apa itu artinya? Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Itu artinya serahkanlah segala kekhawatiranmu ya kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Damai sejahtera Allah itu artinya Allah memelihara Saudara. Saudara, di bagian itu kita tutup dengan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ini menarik sekali. Ini pamungkas Saudara ya, bahwa Allah itu menyertai. Ya, damai sejahtera itu berbicara mengenai apa Saudara? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara bisa menikmati damai itu kalau Saudara memahami bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Wow. Nggak ada, Saudara. Ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus sahabatku. Kalau baca ayat ini, penindasankah, kesesakankah, tak satu pun. Saudara, ketika firman atau perkataan Kristus ini, Saudara, diam di dalam dengan segala kekayaannya di dalam engkau dan saya. Saya perhatikan ya kata-kata itu dicatat di Kolose 3 ayat 16. Kalau perkataan Kristus ini diam di antara kamu dengan segala kekayaannya, ini yang terjadi. Damai sejahtera itu melimpah dan mengalir, meluap di dalam batin Saudara. Dan itulah rancangan Allah. Rancangan Allah yaitu supaya damai sejahtera itu sungguh-sungguh memerintah di dalam hati saya dan Saudara. Ya, sehingga tidak engkau lagi gelisah, tidak lagi engkau takut, tidak lagi engkau khawatir. Ya. Apapun yang terjadi, ya, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini pengantar untuk besok, Saudara ya. Saudara bisa bayangkan, Pak. Ada satu situasi di mana damai sejahtera itu hanya dapat dijelaskan dalam satu cerita yang lain dan tidak di sini. Yaitu ketika apa, Saudara? Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan dan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Saudara menjelaskan damai sejahtera bagaimana? Kita jumpa besok untuk bahas itu ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera itu akan semakin besar engkau rasakan dalam hidup
ketika perkataan-perkataan Kristus ini diam dengan segala kekayaannya di dalam batin. Amin, saudara. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di situ dulu. Kita selesai malam hari ini 2 poin mengenai rancangan damai sejahtera. Ya, malam hari ini kita belajar mengenai bahwa rancangan damai sejahtera itu adalah rancangan Allah untuk memperdamaikan dirinya dengan dunia ini, dengan kita, yaitu di dalam Kristus, yaitu melalui kematiannya, di dalam darahnya, oleh darahnya, yaitu di salib itu, perseteruan itu lenyap. Ya, dan apa yang kedua, rancangan damai sejahtera itu adalah rancangan apa? Allah menyertai. Ya, Immanuel, tetapi hanya artinya di dalam Kristus. Tapi ketika Kristus harus pergi, ya, kita dibawa di dalam kerajaan Kristus. Ya, artinya apa, saudara? Allah dipelihara, saudara dipelihara di dalam kerajaan Kristus. Ya, dan oleh Roh Allah itu sendiri. Ya, engkau tidak ditinggalkan yatim piatu oleh Kristus, tapi Ia mengutus Roh Allah. Ya, sehingga Roh Allah itu masuk di dalam hati kita. Ya, berdiam di dalam diri kita, yang kita olehnya tidak takut lagi, saudara, tidak khawatir lagi. Bahkan dengan Roh Allah yang hidup itu, perkataan-perkataan Kristus itu harusnya diam dengan segala kekayaannya di dalam engkau dan saya. Ya, amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap perkataan-perkataanmu yang boleh kami terima, karena olehnya Tuhan kami dibangkitkan iman kami, iman percaya kami. Sehingga dari hari ke hari Tuhan, kami terus mencari jalan, yaitu jalan jejak-jejaknya Kristus. Kemanapun kami melangkah, di dalam setiap kegiatan aktivitas, di dalam setiap pekerjaan, panggilan, pelayanan, bahkan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mencari jejak-jejak Kristus di dalam hidup kami. Kami mau mengikuti jejak-jejak Kristus. Karena di dalamnya itulah segala sesuatu, yaitu rancangan damai sejahtera Allah digenapi. Supaya kami dapat semakin kaya menikmati damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat. Allah menyertai dan memberkati engkau. Allah memberkati engkau seumur hidupmu. Allah memberkati engkau sepanjang umur hidupmu. Allah memberkati roti makananmu. Allah memberkati keluar masukmu. Allah memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Allah memberkati engkau di bumi. Allah memberkati engkau di surga. Terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Allah yang hidup. Penghiburan dan penyertaannya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai kita berjumpa dengan Dia di awan-awan. Yaitu ketika Yesus Kristus datang kembali. Untuk menjemput segenap umatnya. Berjumpa di dalam satu perjamuan kawin. Engkau dan saya seperjamuan di dalam kerajaan Allah. Engkau yang percaya, engkau yang diberkati. Bersama dengan saya katakan, amin. 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 Saudara diberkati ya.